Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumahmu masing-masing. Selamat mengikuti ibadah dan selamat beribadah kepada kita sekalian. Dan kepada adik-adik saya yang kemarin dibaptis, selamat ya untuk lima kemarin ya. 5 teman adik-adik kita yang mengikuti baptisan air kemarin secara selam. Adik Grace di belakang, adik Catherine, adik Abraham dan abang Naldo, dan adik satu lagi siapa namanya yang tidak datang hari ini, Yobel. Ya, selamat ya kepada 5 teman-teman adik kita. Setelah ibadah selesai nanti dulu berdiri di depan, kasih salam ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah minggu kelima buat kita untuk kita mengikuti ibadah kita di dalam ibadah yang dengan tema kita yang kita sudah lakukan selama minggu ini, yaitu tentang penyembahan, saudara-saudara. Ya, penyembahan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang Tuhan, bagaimana memberikan hati kita sebagai tindakan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah memberi sebagai tindakan menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah. Yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-12, kita baca bersama-sama. Ada 2 pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Kemudian di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Ya. Markus, kemudian juga di dalam Tawarik, ya. Kitab Tawarik pasalnya yang ke-16. Nanti kita akan baca. Tapi kita baca dulu ayat pendahulu kita pada pagi hari ini. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-41, 42, 43 dan 44. Saya akan membacakannya buat kita sekalian, ya. Ayat demi ayat, saudara perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Nanti kita akan membacakan bersama-sama nanti ayat 44. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang maksudnya ayat 41 sampai ayat 44. Nanti diulangi nanti pada ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama kembali ya. Ya, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Markus 12. Ketemu? Ya. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita baca ayat 44 kembali. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Mari kita baca dalam 1 Tawarik pasal 16. Alkitab saya ada pada halaman 594 atau 95. 1 Tawarik pasal 16, kita baca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Ya, sudah ketemu semua? Katakan amin, saudara. Amin. Mari kita baca.
Ayat 28. Saya baca ayat 28, nanti jemaat ayat 29. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ya. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang memberi sebagai tindakan untuk menyembah kepada Allah. Saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini tentang seorang perempuan miskin, sederhana, seorang perempuan yang mungkin orang yang tidak diperhitungkan orang, seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat bersahaja, saudara-saudaraku. Dia seorang yang cinta kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhannya, dia mencintai Tuhannya. Dia melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhannya, saudara-saudara. Dan ketika dia memberikan yang terbaik buat Tuhannya, saudara-saudara, maka Tuhan itu sangat memperhatikannya. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan menghargai setiap pemberian yang bertujuan memuliakan Tuhan. Setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang bertujuan untuk kita memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan manusia, bukan memuliakan sesama kita, tetapi sedang kita memuliakan Tuhan ketika kita memberi kepada Allah. Saudara, mari kita memperhatikan di sini bagaimana seorang yang sederhana, yang sangat miskin, saya katakan, dia memberikan sesuatu kepada Tuhannya yang terbaik dalam standar Tuhan, bukan standar manusia. Kenapa demikian, saudara? Dalam standar Tuhan. Karena perempuan ini telah memberikan dari segala yang ada padanya. Kalau saudara baca, saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang dari Injil Markus tadi, saudara, yang ayat yang 44 dikatakan di situ, kata terakhir daripada ayat 44, itu apa kata terakhir, saudara-saudara? Kata yang terakhir. Penggalan kata terakhir apa, saudara? Hah? Nafkahnya. Betul, Bu. Tanggung-tanggung saya ngomongnya. Saudara tahu nafkah? Ada yang tahu mendefinisikan apa itu nafkah, saudara? Atau dalam bahasa Indonesia, tahu? Hah? Apa, ayo? Hah? Apa nafkah? Saya baca dalam kamus bahasa Indonesia itu. Ya. Ada pada halaman 667. Nafkah artinya, saudara-saudaraku, belanja untuk memelihara kehidupan. Belanja untuk memelihara kehidupan, itu nafkah. Yang kedua, rejeki, makanan sehari-hari. Yang ketiga, uang belanja yang diberikan kepada istri. Yang keempat, ini padanan kata daripada nafkah ini, saudara. Yang keempat, seorang bapak yang bekerja, kemudian uang atau gajinya itu diberikan sebagai pendapatannya yang diberikan, saudara-saudara. Jadi mari kita melihat di sini, saudara. Kenapa perempuan ini dihargai oleh Tuhan atas pemberiannya yang sedikit dalam ukuran manusia? Kenapa Tuhan menghargai pemberian orang ini, orang miskin ini, janda miskin ini? Kenapa kok dia dihargai? Kenapa yang banyak itu tidak dihargai oleh Tuhan?
Inilah bentuk penyembahan seorang perempuan janda miskin kepada Allahnya. Pemberian yang terbaik yang diberikan olehnya, nafkahnya, seluruh nafkahnya. Dikatakan di situ seluruh nafkahnya. Artinya semua uang belanjanya diberikannya kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan dia atau penyembahan dia kepada Allahnya yang hidup. Bukan hal yang mudah saudara-saudaraku untuk dia memberikan. Tekad yang bulat untuk memberikan kepada Tuhannya. Sebuah pemberian sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Sebagai bentuk persembahannya kepada Allahnya saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yang dia harus berikan kepada Tuhannya. Sebagai bentuk penyembahan dia kepada Allahnya. Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Orang kalau mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, tidak diukur oleh pakaian yang melekat dalam tubuhnya, oleh aksesoris yang melekat dalam dirinya, tidak diukur oleh itu saudara-saudaraku. Tetapi bagaimana sikap hati kita, sebuah bentuk penyembahan kita, sebuah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah, sebuah rasa hormat kita kepada Tuhan, yang kita harus ungkapkan lewat tindakan dan sikap kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu saudara-saudaraku sangat menghargai setiap pemberian yang kita berikan dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Dan inilah saya dapatkan apa yang dilakukan oleh perempuan janda miskin ini saudara. Sudah janda miskin lagi saudara. Kan ada janda kaya saudara. Ya. Tapi di sini janda tapi miskin lagi saudara. Apa yang diharapkan? Tetapi Tuhan sangat menghargai setiap pemberian yang tulus kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saudara-saudaraku saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bilang begini saudara. Pak, saya malu ke gereja. Karena saya punya pakaian itu-itu aja katanya. Saya malu. Saya cuma pakai pakaian itu-itu aja. Lalu saya bilang, ibu mau ke gereja mau show atau apa? Mau menunjukkan bahwa saya ini berpakaian yang bagus, yang bermerek, yang branded, atau apa? Kita datang kepada Tuhan bukan untuk show di sana saudara. Atau memberikan sesuatu yang wow untuk Tuhan. Walaupun kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau katakan begini saudara-saudaraku. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Dengan cara apa? Dengan cara sikap hati kita kepada Tuhan. Orang kalau datang ke gereja harus lihat pakaiannya yang bagus katanya. Saudara, saya mau beritahu kita nggak perlu ikut tren dunia ini. Dunia seringkali menawarkan sesuatu yang seperti itu. Saudara. Tapi untuk Tuhan, ketika engkau memberikan hatimu untuk Allah dan engkau mau datang kepada Tuhan, itu jauh lebih hebat daripada sebuah penampilan lahiriah kita di hadapan sesama kita. Perempuan yang miskin ini, dia datang kepada Tuhan, dia tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitar dia. Dia dikelilingi oleh orang-orang berada, dikelilingi orang-orang berduit di sana, dia tidak peduli. Karena dia datang bukan untuk melihat orang kaya di sana, tapi dia datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika dia memberi kepada Tuhannya, Allah memperhatikan saudara. Allah memperhatikan pemberiannya. Rupanya Tuhan itu serius dengan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Buktinya apa? Setiap orang yang memberikan persembahan kata Alkitab dalam pembacaan kita dalam Injil Markus ini. Tuhan memperhatikan, oh orang banyak memberikan seperti itu caranya. Kalau orang kecil, memberikan begitu caranya. Dia lihat satu persatu, dia pilih satu persatu saudara. Dan dia menjumpai dalam diri perempuan ini, orang yang sederhana ini. Dia telah memberikan seluruh nafkahnya. Atau seluruh sisa yang ada padanya. Ya, seluruh hasil uang belanjanya yang dia akan berikan kepada Tuhan, dia berikan secara utuh kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah simpan sesen pun.
untuk dirinya, tetapi dia memberikan prioritas kepada Tuhannya. Saudara, kalau orang yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan, dia telah memberi dari kekurangannya, tetapi itu seluruh nafkah yang ada padanya, itu yang dihargai oleh Tuhan. Saya selalu memberikan perumpamaan buat kita, saudara-saudaraku. Opung almarhum di tempat ini. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Ya. Orangnya sederhana. Tapi dalam dompetnya nggak pernah ada uang yang selalu ada. Kalau ada uang di dompetnya dia harus keluarkan. Entah mau belanja buat apa. Yang penting dia belanja kasih orang. Dia kasih saudara-saudara almarhum. Saya bilang begini, Opung, jangan boros-boros dong Opung. Ah, Papa Esra ini nanti juga Tuhan pelihara. Itu kalimat beliau. Nanti juga Tuhan kasih berkat. Dan benar saudara-saudara, orang tua kita ini nggak ada di dalam dompetnya uang. Selalu ada uang. Orang yang tahu memberi. Dan orang tua ini sudah, orang pemulung aja dia beli makanan kasih, ya, dia beli bubur kasih. Pokoknya uang itu harus keluar. Ini orang tua ini luar biasa. Opung kita di tempat ini, almarhum. Saudara, artinya apa? Dia tahu saudara-saudaraku memberi kepada seseorang. Dia tahu artinya memberi kepada siapa yang berhak menerimanya. Dan hidupnya penuh dengan sukacita. Saya mau lihat dalam pribadi daripada seorang ibu janda miskin dalam Alkitab. Dia memberikan sisa uang satu-satunya. Terakhir yang dia miliki, yang dia persembahkan kepada Allahnya. Dia memberi itu dengan tulus kepada Tuhan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa canggung untuk memberikannya. Dia memberi tulus kepada Tuhannya. Dan pada saat dia memberi dengan tulus, Tuhan menghargai pemberiannya. Saudara, jangan pernah merasa diri kita ketika kita memberi kepada Tuhan, wah itu kecil buat saya. Tapi kalau engkau memberi dengan hati tulus kepada Tuhan, percayalah saudara-saudara sekalian, setiap pemberian kepada Allah pasti diberkati oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan pemberian kita. Kalau kita memberi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, dalam keadaan kekurangan kita bisa memberinya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan begini, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Maksudnya orang-orang kaya dari atas dalam pembacaan kita tadi itu. Tetapi kata Tuhan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Koma. Semua yang ada padanya. Koma. Yaitu seluruh nafkahnya. Titik tanda seru. Enak sekali. Artinya Allah sangat memperhatikan setiap pemberiannya dengan teliti. Dengan cermat, saudara-saudara. Kecermatan kita dalam kita memberi kepada Allah sangat ditentukan oleh kualitas iman kita kepada Allah. Sesuatu yang kita berikan kepada Allah sangat ditentukan sekali lagi oleh kualitas iman kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi dengan masih kita menghitung-hitung saudara-saudara untung ruginya, maka saudara tidak akan dapat dinilai atau dihargai oleh Tuhan. Walaupun kita memberi secara nominal dalam angka tertentu cukup besar, tapi di hadapan Allah tidak kita dihargai. Karena apa? Kita merasa diri kita, saya bisa memberi dengan sombong dan angkuh. Tapi perempuan ini saudara-saudaraku, dia memberi tulus. Dia tidak ingat
Dia tidak memperhatikan apa yang dia beri, saudara-saudara. Karena dia tahu setiap pemberiannya pasti dinilai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Pemberian kita kepada Allah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah sangat diperhatikan dan dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, coba saudara cermati pembacaan kita hari ini. Tuhan melihat setiap pemberian orang-orang yang memberikan dalam persembahan itu. Dikatakan Alkitab. Artinya apa, saudara-saudaraku? Tuhan itu melihat. Oh, ini orang memberi. Ini orang memberi. Ini orang memberi. Oh, dalam jumlah sekian. Oh, dalam jumlah sekian. Tapi pada akhirnya, saudara-saudaraku, kelima terakhir yang saya lihat di sini. Bagaimana keseriusan Tuhan. Penghargaan Tuhan kepada orang-orang yang memberi dengan tulus itu. Dikatakan mereka memberi dari kelimpahannya. Tapi perempuan ini, kata dia. Dari kalimat di atas. Perempuan ini memberi dari kekurangannya. Saudara, tidak ada istilah bagi kita untuk kita tidak memberi. Oleh karena kita kekurangan. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita. Oleh karena kurang mungkin. Sehingga kita tidak tahu memberi kepada Allah. Itu bukan tipe orang yang percaya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia memberi dari kekurangannya. Justru dalam kekurangan itu, nilai yang di hadapan Allah itu sangat berkualitas, saudara-saudara. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, karena ini bentuk persembahan kita atau penyembahan kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa rugi. Kita tidak akan pernah merasa diri kita, wah, buat apa aku memberi? Saudara, saya mau beritahu kita, penghargaan yang diberikan kepada perempuan ini ada sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, dia dihargai oleh Tuhan. Bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan? Kalau tidak ada wujudnya, kalau tidak ada sesuatu yang kita ekspresikan lewat tindakan kita kepada Tuhan, kasih kita terwujud kepada Allah kita ketika kita tahu memberi kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus diungkapkan di sana, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga dikatakan di situ. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara itu katanya, yaitu kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasihlah yang memungkinkan seseorang bisa berkorban untuk Tuhannya. Kasihlah yang membuat seseorang bisa melakukan apapun untuk Tuhannya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bukan menyenangkan hati manusia. Tapi menyenangkan hati Tuhan yang dia percayai dan dia imani atau yang dia sembah. Saudara, mari kita lakukan itu untuk Tuhan kita. Sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu sangat menghargai setiap pemberian yang bertujuan ingin menyimpannya di sorga. Sekali lagi, Tuhan sangat menghargai setiap pemberian yang bertujuan atau ingin kita menyimpannya di sorga. Saudara-saudara, kenapa kita harus memberi kepada Allah? Karena kita tahu kita sedang menyimpannya di sorga. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, ya, bahwa di dunia ini barang kita akan bisa lenyap dalam seketika. Di dunia ini sesuatunya bisa hilang dalam seketika. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Matius buat kita diingatkan kepada kita sekalian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Atau di bumi ini. Di bumi ini, kata Alkitab, nyengat dan karat akan memakannya. Atau merusaknya. Atau pencuri mencurinya. Atau membongkarnya, saudara.
Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusak dan mencuri. Tidak akan membongkarnya serta mencurinya. Di mana hartamu berada kata Alkitab, disitulah hatimu berada. Saudara, kita tidak akan terikat dengan itu. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ke-21 ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang demikian, saudara-saudara. Mengikat diri kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena ketika kita memiliki segala sesuatu yang dalam diri kita akan terikat dengan itu. Dan kita lupa kepada Tuhan, sumber pemberi berkat itu sendiri. Di mana penyembahan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku? Kalau kita tidak memberi waktu kita kepada Tuhan. Di mana hati kita? Melekat hati kita kepada kemana, saudara-saudara? Apakah kepada Tuhan atau kepada apa yang kita miliki? Sesuatu yang kita miliki ini bersifat sementara dan semu, saudara. Adapun yang kita miliki hari-hari ini, saudara, yang saudara peroleh hari ini, bisa hilang dalam sekejap. Bisa lenyap dalam sekejap. Tapi Alkitab berkata, mari kita kumpulkan harta kita di sorga. Harta yang abadi yang kita lakukan untuk Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita merenungkan kebenaran ini sebagai keinginan hati kita bersama, agar kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebagai wujud kita, kecintaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita anugerah itu. Saudara, saat kita memberi kepada Tuhan, Alkitab mengatakan kita tidak akan pernah kekurangan. Dan saya percaya jaminan Tuhan buat ibu janda miskin ini dipelihara oleh Tuhan. Saudara mungkin baca dalam kitab yang lain, saudara, ketika seorang hamba Tuhan berada di satu tempat yang pada saat itu sedang musim atau masa kelaparan yang sangat melanda sebuah negeri, saudara. Dan kelaparan terjadi di mana-mana. Ketika dia berada di seorang rumah janda miskin, dia bilang begini, beri aku duluan. Olah buat aku duluan roti itu. Dan saudara, itulah sisa makanan dia terakhir buat anaknya dan ibu ini. Dalam kitab Raja-Raja. Saudara bisa baca di situ. Saudara, kita jumpai di sana bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang mendahulukan Tuhan atau hamba-hambanya. Allah pelihara dia. Masa kelaparan, masa paceklik itu Tuhan pelihara dia. Alkitab berkata, minyak yang dia miliki, yang disarpat, saudara-saudaraku, tepung yang ada padanya, yang sedikit, yang segenggam itu, tidak pernah habis-habisnya selama masa kelaparan itu berlangsung. Oleh kenapa? Dia telah mendahulukan Tuhan yang dia sembah. Tuhan pelihara dia, Tuhan jagai dia. Saudara, mari kita melakukan dengan iman kita. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita anugerahnya yang besar. Saudara, yang ketiga yang terakhir, saudara. Kalau Tuhan sangat menghargai setiap pemberian kita yang datang dari hati yang suka memberi kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sangat menghargai setiap pemberian kita yang datang dari kesukaan kita memberi kepada Allah kita. Hanya dengan hati yang tahu memberilah, kesukaan memberilah, ya. Tuhan sangat senang. Saudara, Allah kita atau Allah mau kita menjadi pemurah seperti Tuhan juga pemurah, saudara-saudaraku. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 38. 6 ayat yang ke-38. Mari salah satu membacakan buat kita Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Ya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Ayo, tolong bacakan buat kita. Lukas 6 ayat 38. Ya.
Terima kasih. Saudara tahu arti ribaan, saudara? Ada yang tahu ribaan? Ya? Ribaan tahu? Ribaan tahu? Ribaan tahu? Ribaan itu pangkuan dalam kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia, halamannya saya coba lihat. Halamannya saudara-saudaraku, ada pada halaman halaman berapa tadi? Saya lupa. Ada pada halaman 824. Dalam kamus bahasa Indonesia itu, saya lihat itu apa itu ribaan sih? Ternyata itu ribaan itu pangkuan. Pangku, memangku. Ya. Kalau anak-anak kecil itu dipangku. Itu dalam pangkuannya. Nah, Tuhan bilang begini. Aku akan apa? Adek, baca terus. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan. Yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar dari akan dicurahkan ke dalam. Akan ditumpahkan dalam ribaanmu. Wah, luar biasa saudara-saudara. Inilah orang-orang yang tahu memberi kepada Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya dalam pangkuan kita. Bukan ke pangkuan orang lain, ke dalam pangkuan kita. Ini sikap Allah terhadap orang-orang yang tahu memberi kepada Tuhan. Baca dulu sekali lagi nih, dari atas. Goncang. Iya, akan. Saudara, perempuan janda miskin ini dia tahu akan hal ini, saudara. Perempuan janda miskin dalam pembacaan dalam Injil Markus pasal yang ke-12 itu, dia tahu ini, saudara. Itulah sebabnya dia tahu memberi kepada Tuhannya, karena dia tahu dia akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah masuk dalam ribaannya. Saya tidak mengatakan tentang kemakmuran buat saudara, tidak saudara. Tapi ini kuncinya buat kita kalau kita mau ingin diberi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan dia harus memberi dengan hati yang tulus. Jangan ada hati yang bengkok-bengkok, saudara. Allah tidak mau hati yang bengkok-bengkok, hati yang ingin dipuji orang. Kita nggak mau ingin dipuji orang. Aku hanya mau ingin dipuji oleh Tuhan. Saudara, Allah akan mencurahkan dan bukan mencurahkan, akan digoncang-goncangkan. Saudara pernah isi bensin di pom bensin? Isi mobil di pom bensin maksud saya. Kalau saya sama anak saya, dia lagi bawa mobil, kalau mau isi full tanki itu saudara-saudaraku, apa yang saya lakukan? Itu mobil saya goyang, saudara. Anak saya bilang, nggak usah pikir, malu-maluin aja. Saya goyang, saudara. Kalau saya goyang itu mobil, tangki mobil itu dia turun. Bensinnya turun. Isi lagi, saudara, goyang lagi. Ya Pak Batubara gitu ya. Goyang. Masuk itu bensin. Saudara-saudara, kira-kira seperti itu, saudara. Tuhan menggoncangkannya. Set. Sampai penuh. Dan kalau sudah penuh, tumpah katanya. Tumpahnya kemana? Alkitab berkatakan, dalam ribaan kita. Dalam pangkuan kita. Nggak lari kemana-mana. Ada di sekitar kita. Amin. Inilah kuncinya buat kita saudara-saudara sekalian. Itu berkat itu dia tidak akan lari kemana-mana. Dia akan lari sekitar kita saja. Di pangkuan kita kata Alkitab. Dalam ribaan kita. Dan itulah janji kita. Janji Tuhan buat kita saudara-saudaraku. Yang percaya kepada Tuhan. Yang tahu memberi. Sebagai rasa hormat kita atau penyembahan kita kepada Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang tahu memberi kepada Tuhan yang terbaik. Entah itu hartanya, entah itu waktunya, entah itu tenaganya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menggali yang terbaik untuk Tuhan. Mengeksplor yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita memberi yang terbaik. Itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau mau melakukan itu. Maka tidak sulit bagi kita. Hanyalah kemauan. Dan tekad kita yang bulat kepada Allah. Untuk kita mewujudkan lewat sebuah pengakuan kita. Ya.
ekspresi kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita berkat-Nya. Allah hanya bisa memberkati orang-orang yang murah hatinya. Ya. Allah hanya bisa memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita kasih kita kepada Tuhan, kita akan terus dan terus melakukannya untuk Tuhan. Amsal berkata begini, saudaraku. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga berkata begini. Adik saya Catherine baca buat kita. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, janganlah kiranya kasih setiamu meninggalkan engkau. Baca deh. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan begini. Janganlah kiranya kasih setiamu meninggalkan engkau. Tetapi apa dikatakan? Kalungkanlah itu pada loh hatimu. Taruh di tempat yang paling dalam. Yang paling tersembunyi. Kasih kita. Tetapi kita akan mewujudkannya dengan sebuah tindakan nyata untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Perbuatan baik itu penting buat kita. Ketika kita berbuat baik untuk Tuhan, maka kita akan dapat mengimplementasikannya kepada orang lain. Kita akan memberikan kepada orang lain dengan sikap kita kepada Tuhan kita. Mari kita belajar satu hal daripada perempuan yang sederhana tadi. Janda miskin tadi. Dia memberi. Bukan untuk dilihat orang. Tetapi hanya dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberkati dia. Pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah kita. Dengan hati yang tulus. Perempuan tadi telah melakukannya untuk Tuhannya. Dengan hati yang tulus. Ya. Kalau tidak, saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan mungkin berkata. Sebab mereka memberi dari kekurangan, kelimpahannya. Tapi perempuan yang memberi dari kekurangannya. Allah tidak akan dapat melakukan itu. Atau dia tidak akan berkata demikian. Kalau dia tidak lihat ketulusan hati daripada ibu tadi. Ibu ini telah memberikan sesuatu yang berkualitas untuk Tuhan. Walaupun dalam jumlah yang kecil menurut kita. Tetapi di mata Tuhan jauh lebih besar daripada sebuah pemberian besar yang dilakukan dengan hati yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Dan Allah sangat menghargai pemberian ibu ini. Saudara, biarlah kita pulang hari ini. Dan kita mulai belajar. Kalau kita mau mencintai Tuhan, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Lewat hidup kita. Lewat sikap kita kepada Allah. Ya, tindakan kita kepada Allah. Maka saya percaya kita akan dikategorikan seperti perempuan tadi. Dikatakan boleh mereka memberi yang terbanyak. Tetapi ini yang berkualitas. Yang berkualitas adalah yang kita perlukan dalam hidup kita. Di dalam kita melakukan untuk Tuhan. Hanya yang berkualitaslah. Yang kita harus kita lakukan untuk Tuhan. Dengan demikian, ketika kita memberikan yang berkualitas buat Allah. Maka Allah menghargai setiap apa yang kita buat untuk Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tetap setia dalam Tuhan. Melakukan sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita akan